Loh pernah ngalamin gak sih? Kalau lagi kebentur tekanan, dan kayaknya loh udah bener-bener stuck dan gak bisa maju? Wah, gue yakin banyak banget yang pernah ngalamin itu, susah banget buat fokus pada tugas-tugas pas tekanan dari luar atau dalam lagi bikin bingung dan gak jelas. Gara-gara gangguan sana-sini, loh jadi ngerasa kayak kekunci di tempat, gak bisa jalan ke depan atau gunain penilaian rasional loh. Tapi tenang bro, gak perlu panik. Gue punya trik nih buat ngeluarin diri dari tekanan macam itu. Yuk, simak. Kita awali dengan lihat apa sih yang bikin kita ngerasa tertekan dan kenapa hal itu bikin kita stuck. Jadi, tekanan itu ada dua tipe, yang dari luar dan dari dalam diri loh sendiri. Contohnya, tekanan dari orang lain yang ngeharap banyak dari loh, atau kerjaan yang numpuk, atau urusan pribadi dan kerjaan yang berbenturan itu tekanan dari luar. Nah, di sisi lain, tekanan dari dalam diri loh bisa berupa pengen terlalu keras sama diri sendiri, dan punya harapan yang kelewat tinggi buat pencapaian diri loh sendiri. Atau mungkin terlalu banyak ngatur jadwal dan bikin loh kebanyakan kegiatan, jadi diri loh tambah terbebani. Gimana? Gue kasih tahu nih teori psikologi yang katanya bikin lo tetap semangat dan produktif. Dulu ada psikolog, namanya Robert Yerkes sama John Dodson, yang bikin teori inverted tentang motivasi. Jadi menurut mereka, kita bisa kerja maksimal kalau tekanannya seimbang aja. Gak terlalu dikit dan gak terlalu kebanyakan. Kalau tekanannya nambah, sampai melebihi tingkat yang dibutuhin buat semangat, malah bikin kerjaan jadi berkurang. Selanjutnya, coba kita kontrol emosi kita. Emosi itu mempengaruhi banget sama keputusan yang kita ambil bro. Jangan pikir keputusan itu selalu berdasarkan akal budi aja, tapi emosi juga ikut andil di dalamnya. Emosi yang berlebihan bakal bikin otak rasional kita mati. Nah, biar otak rasional tetap nyala, kita perlu melambat dan meresetnya. Salah satu caranya, lo bisa coba tarik napas perlahan dan panjang lalu cermati keadaannya dengan tenang. Dengan gitu, lo bisa milih keputusan berdasarkan nalar, gak terbawa emosi aja. Emang penting sih, kadang kita juga butuh emosi buat ambil keputusan, tapi kalau bisa dipadu rasionalitasnya, baru deh dapat apa yang biasa kita sebut sebagai kebijaksanaan. Jadi, gimana tuh? Kayak keseimbangan antara dua hal itu, dan hasilnya loh jadi lebih mindful dan gak gampang menunda-nunda tugas di situasi yang menekan. Nah, selanjutnya, lihat jenis tekanan apa sih yang bikin loh menjadi sering menunda sesuatu. Apakah gara-gara deadline yang makin dekat? Atau ada masalah lain yang bikin loh susah fokus sama tugas? Kedua situasi ini beda banget, jadi caranya juga beda dalam menghadapinya. Kalau masalah deadline, coba deh atur waktu dan pastiin lo punya sumber daya yang cukup buat kerjain tugas itu. Sumber dayanya gak hanya fokus pada faktor pribadi lo aja, tapi juga lo harus perhatiin faktor di luar diri lo. Jadinya, kita perlu yang namanya disiplin diri. Tapi kalau masalahnya gangguan dari luar, misal masalah sama teman atau masalah kesehatan, kita harus mikirin strategi lain buat nanggepinnya. Kadang kita butuh waktu buat ngatasi masalah ini dulu, baru deh bisa fokus lagi pada tugas. Kebanyakan orang lebih susah ngadepin gangguan dari luar, tapi gak masalah kita semua terkadang bisa bersikap bodoh amat kok. Lalu kemudian ingat juga ya, jangan biarin pikiran lo jadi bingung dan gak jelas gara-gara tekanan. Kayak kata Winston Churchill, jangan berhenti di tengah jalan gara-gara gonggongan anjing. Lu paham kan maksudnya? Lu bisa evaluasi apa aja yang bikin delay, terus putusin gimana cara lanjutnya. Tanyain diri lu, gue gimana sih rasanya kerja di proyek ini? Ada gangguan dari luar? Atau malah resistensi dari dalam diri gue sendiri? Begitu lo udah tahu alasannya, lo bisa mikirin cara yang lebih baik buat atasin hambatan itu. Jadi, hindarin siklus menunda-nunda yang bikin lo makin tambah terbebani. Semakin lo terbebani, semakin susah juga buat memulai. Semakin susah memulai, semakin lo banyak ketiban masalah. Jadi gini, coba lo pikirin apa sih yang bikin lo nggak bisa mulai, terus fokusin satu masalah aja, jangan biarin pikiran, orang, atau situasi lainnya mengacauin rencanamu. Setelah lo mengerti emosi lo, ubah cara berpikir, dan akuin semua gangguan dari luar dan dalam. Saatnya fokus pada rencana buat balik ke track yang benar. Setel tujuan dan pakai trik manajemen waktu buat bikin rencana penyelesaian. Jangan lupa sisihin waktu buat menghadapi gangguan dari luar ya, tapi tetap utamain fokus lo pada waktu kerja. Cyril Nortchote Parkinson punya hukum yang lucu banget, katanya kerjaan akan membesar seiring waktu yang lo kasih.
Kalau lo bilang punya seminggu buat kerjain sesuatu, ya bisa aja lo butuh seminggu penuh buat kerjainnya. Tapi kalau lo bilang harus selesai hari ini, siapa tahu bisa dikerjain dalam waktu yang jauh lebih singkat. Makanya gunain keterampilan manajemen waktu buat selesaikan hal-hal dalam batas waktu yang masuk akal. Jangan biarin pikiran lo mikir, masih lama, bisa ngerjainnya nanti. Makanya, ingat, kendali atas diri lo ada di tangan lo sendiri. Oke, lo udah paham alasan di balik tekanan yang lo rasain sekarang. Dengan gunain alat manajemen waktu dan bikin batas pribadi, lo mungkin bakal merasa lebih tenang dan dapat ngurangin prokrastinasi. Apapun masalahnya, entah itu deadline mendekat, gangguan terus-menerus, atau tugas yang numpuk, hanya lo yang tentuin cara untuk ngadepinya. Mungkin gak semua situasi bisa lo kontrol, tapi lo selalu bisa kontrol diri lo sendiri. Dari situ, keputusan dan aksi yang lo ambil bakal berdasarkan pilihan yang terinformasi, dan tentunya itu yang terbaik buat lo. Ernest Hemingway pernah bilang, keberanian adalah hal paling keren ketika kita lagi dalam keadaan tertekan, jadi punya keberanian buat menghadapi rintangan di depan lo, dan dari situ lo bisa maju tanpa ragu. Salam positif bro.